Saudaraku yang Allah muliakan, dalam kondisi-kondisi seperti ini, ada sebuah hal yang perlu kita camkan. Kita harus kembali ke pakarnya. Kita harus kembali ke ahlinya. Suatu saat, sebagaimana dialog yang dibawakan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa ada seseorang datang ke seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, ke Al-Imam Hasan Al-Basri. Sekilas info buat kita semua, bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri adalah nama yang tidak asing lagi di tengah-tengah para ulama. Karena beliau ulamanya ulama, salah satu yang terbaik di zamannya. Bukan hanya di Basrah pada saat itu, tapi beliau memiliki kualitas dunia. Khususnya dalam kondisi sedang sulit, dalam kondisi fitnah, dalam kondisi ujian, dalam kondisi krisis. Beliau pakarnya. Salah satu julukan yang diberikan oleh para ulama kepada beliau, sebagaimana yang bisa dicek dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, beliau ada ru'usul ulama fil fitan. Beliau adalah pemimpinnya para ulama, atau di antara pemimpin para ulama dalam kondisi fitnah, dalam kondisi ujian yang sangat berat. Ujian yang sulit. Atau dalam kondisi konflik horizontal di antara umat. Itu ulama kembali kepada beliau. Dan beliau rujukan. Dan nasihat-nasihat beliau terbukti diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat sampai hari ini. Oleh karena itu, dialog ini layak untuk kita dengar di saat kita sedang sulit seperti ini. Ya, jadi ada orang datang kepada beliau. Dan kalau kita tahu profil beliau, kesimpulannya adalah orang ini nggak salah orang. Jadi yang datang kepada beliau ini nggak salah orang. Beliau memang layak untuk didatangi. Beliau memang layak untuk didatangi. Apa yang dikatakan oleh orang ini ketika berhadapan dengan beliau
rahimahullah, syakar rajulu ilal Hasan al-juduba. Ternyata beliau atau orang ini curhat kepada Hasan al-Basri tentang masalah di kampungnya. Terjadi kekeringan, nggak turun hujan dalam waktu yang lama. Lalu minta nasihat dari beliau. Apa kata Al-Imam Hasan al-Basri? Istaghfirillah. Mas, berbanyak istighfar kepada Allah. Maka pulanglah orang tersebut beristighfar kepada Allah. Lalu beberapa waktu kemudian, wasyaka akhar, ada seseorang lain yang datang kepada beliau, lagi-lagi curhat kepada beliau. Jadi ada datang lagi, karena memang beliau adalah sosok yang spesialis kondisi-kondisi berat, kondisi-kondisi fitnah, kondisi-kondisi sulit. Sebagaimana tadi dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Ini ru'usul ulama fil fitan. Pemimpin-pemimpinnya para ulama dalam kondisi fitnah. Kondisi yang gak menentu. Dan orang yang kedua ini lagi-lagi curhat kepada beliau. Tapi kondisinya beda. Orang yang kedua ini menyampaikan masalahnya bahwa dia miskin, gak punya uang. Wasyaka akhar ilaihil faqra. Orang yang kedua mengeluhkan betapa sulitnya hidupnya. Dan dia gak punya uang sekarang. Dan mungkin orang yang kedua ini mewakili banyak orang pada hari ini. Bahkan bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang, mungkin jutaan orang pada hari ini. Yang lain gak punya uang, yang beras udah nipis, yang udah susah, yang udah bingung, yang di PHK. Maka simak baik-baik apa jawaban dari Al-Imam Hasan al-Basri. Jawaban beliau, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jawabannya sama. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlalulah orang tersebut. Lalu datang orang ketiga. Orang ketiga ini mengatakan, Udu'ullaha an yarzuqani walada. Yang ketiga beda lagi masalahnya. Kata orang yang ketiga, wahai Imam Hasan al-Basri, tolong berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepadaku berupa anak. Aku pengen anak nih, tapi belum dapat rizki, belum dapat anak. Maka apa respon dari Al-Imam Hasan al-Basri, imam besar umat Islam ini? Istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi disuruh beristighfar kepada Allah. Maka berlalulah orang tersebut.
keempat. Orang yang keempat ini mengeluhkan dia punya kebun dan kebunnya kering, perairannya nggak bagus. Gimana solusinya? Maka jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ternyata kejadian ini kedatangan 4 orang di atas yang nggak hujan-hujan kampungnya, yang nggak punya uang, yang nggak punya anak atau ingin anak, yang punya masalah dengan kebunnya, kekeringan, atau perairannya bermasalah. Lalu yang mengejutkan dan mengagetkannya bahwa jawabannya sama semua, istighfar, 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 dan istighfar. Tentu saja ini membuat terkejut orang yang memperhatikan dialog di atas. Maka ada seorang yang memperhatikan seluruh jawaban Al-Imam Hasan Al-Basri, namanya Rabi'. Beliau bertanya, ataka rijalun yashkun anwa'an. Wahai Hasan Al-Basri, ini ada 4 orang datang curhat kepada engkau, dan mereka semua menyampaikan masalah mereka masing-masing, dan masalah mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Masalah mereka nggak sama. Yang satu nggak hujan-hujan, yang satu nggak punya uang, yang satu nggak punya anak atau pengen anak, yang satu berkaitan dengan kebunnya. Terus kenapa engkau memberikan jawaban yang sama semua? Jawabannya sama semua. Istighfar, 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 istighfar. Kenapa sama? Kok bisa sama? Dan ini mengejutkan. Dan saya yakin kalau saya dan engkau, wahai saudaraku, berada di lokasi, kita sama-sama terkejut. Loh kok jawabannya sama? Loh kok sama? Dan jawaban beliau benar-benar keluar dari kotak mainstream pemikiran manusia. Ini jawaban out of the box semua. Nggak ada bicara ke dokter kandungan ya, atau coba evaluasi cash flow-nya. Oh emang sekarang lagi sepi, omset emang jatuh. Ini aja, kita ada bisnis yang lagi nguntungin sekarang. Gak ada semua bicara masalah itu. Semua istighfar, 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 istighfar.
Dan beliau bukan orang bodoh. Betul, beliau ulama. Beliau bukan dokter kandungan. Beliau bukan seorang akuntan dengan spesialisasi sekarang. Atau seorang investor dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama hari ini saja itu punya gambaran dan mengerti bahwa di dunia ini ada spesialisasi, di dunia ini ada spesialisasi, dan setiap spesialisasi punya teori yang tidak bertentangan dengan sunnatullah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ulama pada hari ini, dan kita semua tahu itu, apalagi beliau. Beliau orang yang sangat jenius. Beliau pinternya minta ampun. Tapi kenapa kasih istighfar, 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 istighfar? Maka apa jawab beliau ketika hal ini dipertanyakan? Kenapa semuanya istighfar? Beliau mengatakan, maqultu min indi syai'a. Jangan salah loh. Itu bukan jawaban dari saya. Itu istighfar, 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 istighfar. Itu bukan pemikiran saya. Itu bukan logika saya. Itu bukan hasil research saya. Inna Allah Azza wa Jal yaqulu fi surati Nuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nuh berkata, Allah menghikayatkan apa yang diucapkan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengampun. Jadi Nabi mau bilang, istighfarlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Beristighfarlah kepada Allah. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah akan kirimkan hujan yang lebat dan berkah kepada kalian. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Ayat berikutnya, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah akan memberikan kalian harta dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kebun-kebun dan akan juga memberikan kalian sungai yang deras. Dan coba kita renungkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Sekali lagi kita naik. Yursilis sama'a alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan yang deras. Bukankah itu masalah dari orang pertama, saudaraku? Masalah pertama tadi apa? Nggak turun-turun hujan di kampungnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras untuk kalian. Hujan yang memberikan kehidupan. Jadi, jika kalian beristighfar,
Allah akan berikan hujan. Lalu kita lihat, wa yumdidukum bi amwal, dan kami akan berikan harta kepada kalian, amwal. Kami akan berikan harta yang banyak untuk kalian, atau harta buat kalian. Bukankah itu masalah orang yang kedua? Wahai Hasan al-Basri, saya ini fakir, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Beras tinggal dikit nih. Wa yumdidukum bi amwal, dan kami akan berikan harta buat kalian. Wa banin, dan anak bagi kalian. Bukankah ini masalah orang yang ketiga? Masalah orang yang ketiga. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan kami akan berikan kebun dan sungai buat kalian. Bukankah ini masalah orang keempat? Allahu Akbar. Subhanallah. Memang beda kalau ulama yang bicara, saudaraku. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ilmu tentang kesuburan penting. Ilmu tentang perairan penting. Ilmu tentang bisnis dan skill, jaringan dan network itu penting. Tapi bukankah kita tidak boleh melupakan hal yang menjadi fundamental kita sebagai seorang hamba, tanpa meremehkan ilmu-ilmu di atas. Ya, fundamental kita sebagai seorang hamba kepada Robnya. Bukankah yang memberikan atau menurunkan hujan, menurunkan harta buat kita, anak, dan kebun, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akui itu, kita yakini itu. Kita baca berulang-ulang ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dan kita sebagai hamba, bukankah punya tugas besar? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Kecuali untuk beribadah kepada diriku. Itu tugas kita. Itu kewajiban kita. Dan ketika kita menjalankan tugas dan kewajiban, bukankah setiap pihak yang menjalankan kewajibannya, dia mendapatkan haknya? Dan sebaliknya, ketika pihak itu lalai dalam tugasnya, maka itu akan berpengaruh pada haknya. Betapa banyak pegawai gajinya dipotong karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan.
Dan konsep itu kita terima, saudaraku. Konsep itu kita terima. Bukankah kita pun juga bisa menerima bahwa seorang pegawai atau seorang staf atau bawahan dikenakan sanksi, fasilitasnya dicabut, haknya di-cut karena melakukan kesalahan fatal. Lalu si pegawai ini minta maaf sama bosnya, minta ampun sama bosnya, nyesel sama bosnya. Bahkan di beberapa kesempatan saya tahu sendiri, nangis depan bosnya. Padahal dia laki-laki. Nangis, dia bilang, anak istri saya bos, tolong bos, saya minta maaf bos, nangis. Dan karena bosnya baik, dan dia nangis nih. Fasilitas yang awalnya di-cut, diputus, dikasih lagi. Dikasih lagi. Diberikan lagi ke dia. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah yang berfirman ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini hikayat ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Rabb kalian itu maha pengampun. Minta agar dosa kita dihilangkan, kesalahan kita diputihkan, dan jangan dihukum gara-gara kesalahan tersebut. Maka Allah akan turunkan hujan, Allah akan kasih harta buat kalian, Allah akan kasih anak, dan Allah akan kasih kebun. Ini sangat fundamental. Ini konsep yang diterima oleh seluruh orang berakal. Baru setelah itu kita berjuang, kita berikhtiar, kita belajar, kita asah skill kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan bidang tersebut, kita ikuti treatmentnya. Tapi perbaiki dulu hal yang sangat fundamental. Bukankah ini sangat fundamental? Ini sangat prinsip. Ini dasarnya masalah. Saudaraku yang Allah muliakan, bagaimana jika ada dokter spesialis virus terbaik di dunia, hari ini belum terbaik di dunia, lalu berkolaborasi dengan dokter paru terbaik di dunia, dan beberapa dokter terbaik di dunia berkaitan dengan COVID-19. COVID-19. Lalu suatu hari mereka melakukan konferensi pers. Lalu menyampaikan bagaimana
menghadapi COVID-19 yang efektif. Kalau kita melakukan ini, insya Allah tidak akan terpapar. Lalu dikasih arahan yang bagi kita, orang awam, kayaknya nggak masuk akal nih. Misal suruh jalan jongkok, suruh tiarap, pokoknya aneh-aneh. Tapi mereka bisa jelaskan secara saintifik, segala macam. Itu kita yang awalnya bilang nggak masuk akal, tapi mikir, ini yang terbaik ya bang, yang bicara yang terbaik, yang bicara yang terbaik, yang bicara yang terbaik. Lalu didukung oleh WHO misalnya. Kira-kira kita jalanin nggak? Kita kan jalanin juga, walaupun awalnya apa hubungannya sama jalan jongkok ya? Begitu keluar rumah koprol 3 kali. Mungkin kita koprol semua kali 3 kali. Kenapa tuh? Kok koprol? Ini WHO yang bilang. WHO bilang suruh kita koprol. Dan ini tim. Ini yang terbaik, semua berkumpul. Semua terbaik. Semua terbaik. Dan di belakangnya ada kampus-kampus terbaik pun mendukung keputusan ini. Ivy League ngedukung. Kampus-kampus Jerman ngedukung. Universitas Jepang ngedukung. Universitas Cina ngedukung juga. Pokoknya semua pakar didukung. Wah ini paling top udah. Keluar rumah koprol dulu. Terus jalan jongkok selama 100 meter. Dengan demikian udah nggak perlu social distancing, nggak perlu physical distancing, nggak perlu lockdown, nggak perlu PSBB, aman, semuanya aman. Kira-kira kita akan koprol nggak? Kalau semua pakar-pakar itu yang bicara. Dan atau mungkin mereka nggak jelasin, mereka bilang ini memang agak sulit ditangkap oleh orang awam. Tapi yakinlah, ini kita semua para pakar. Semua kita nih para pakar nih. Ini bisa. Pada koprol kali kita, jalan jongkok. Walaupun awalnya diketawain, WHO yang ngomong. Lalu bagaimana jika Hasan Al-Basri yang kasih tips? Ini ru'usul ulama, ini ulamanya ulama. Berhenti sambil di sana? Enggak. Ternyata ini berasal dari tipsnya Nabi Nuh. Nabi, jamaah. Nabi. Ini bukan orang biasa. Ini bukan profesor. Ini Nabi. Alaihi salam. Nabi ini yang kasih tips. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ini Nabi yang Nabi yang menyatakan. Nabi yang menempati 5 besar Nabi, ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihimus salatu wassalam. Bukan profesor, bukan guru besar, Nabi alaihimus salatu wassalam. Dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Al-Khabir. Al-Qadir. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu.
Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib, kunci masa depan, ilmu tentang apa yang kita nggak bisa lihat, hal yang gaib yang nggak bisa Anda lihat. La ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya. Surat Al-An'am ayat 59. Jadi ini bukan, kalau ini adalah tips dari Hasan Al-Basri semata, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ini hasil research saya selama 20 tahun. Digabungkan dengan pengalaman hidup saya berpuluhan tahun. Itu harus kita pikirkan loh. Ini bukan orang sembarangan. Ini ulamanya ulama. Ini wali Allah yang mengatakan. Ini alim besar. Apalagi dalam kondisi yang turbulensi seperti ini, yang krisis seperti ini. Ini pakarnya yang bicara. Memang cuma satu orang. Tapi hari ini satu skala berapa coba? Mungkin ribuan ahli. Satu orang ini kualitasnya, kualitas ribuan bahkan jutaan orang. Tapi ternyata ini bukan kesimpulan beliau semata. Ini ucapan Nabi, seorang Nabi kepada pengikutnya. Seorang Nabi kepada umatnya. Kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Dan gak berhenti sampai di sini. Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Kitab suci yang Allah firmankan dan ayatnya sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada yang meragukan seluruh apa yang Allah firmankan di dalam kitab ini. Tapi bukan petunjuk bagi semua orang. Hudal lil muttaqin. Ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya bertakwa saja. Yang nggak akan nyinyir. Yang nggak akan mengatakan nggak masuk akal. Yang nggak bertakwa mengatakan hari gini ngomong istighfar. Yang penting fulus bro. Ngeremehin. Kalau lo kasih beras, lo boleh ngomong deh. Bawain ayat. Kalau nggak, mendingan nggak usah ngomong ayat. Subhanallah. Kembali kepada Rabbul Alamin. Istighfar kepada Allah. Mohon ampun. Dan berharap kepada Allah. Ingat lagi apa dosa kita selama ini. Minta Allah hapuskan. Dan minta kepada Allah agar Allah tidak balas kita dengan kesulitan, dengan kelaparan. Allah nggak hukum kita. Perbanyak istighfar. Kita nggak punya uang. Ini solusinya dalam Al-Quran. Al-Quran yang nggak ada keraguan-raguan sama sekali. Bukankah sekali lagi jamaah sekalian, Allah membuat kondisi berubah dalam waktu yang sangat cepat ini untuk menguji iman kita. Sekali lagi Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, "Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Nudawiluha bainan nas. Dan inilah hari-hari kami putar di tengah-tengah manusia. Tujuannya apa? Waliya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah buktikan siapa yang beriman. Dan salah satu rukun iman, iman kepada kitab suci. Iman kepada Al-Quran. Iman kepada firman Allah.
iman kepada solusi-solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran, iman apa enggak? Yakin apa enggak? Atau kita selalu pakai logika kita yang sering sekali salah. Aneh, lucunya kita tuh itu selalu pakai logika kita semata. Pakai logika bagus, tapi kalau Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, lalu Anda masih pakai logika yang selama hidup ini kita nggak tahu, 2000-an kali kita salah dalam logika kita. Dan Al-Quran ini nggak pernah miss, nggak pernah salah. Tapi tetap aja, masa itu sih? Lo Anda salah itu loh. Kemarin aja Anda salah, gara-gara terlalu pakai logika. Bulan lalu Anda salah lagi. Hari-hari ini adalah pembedanya. Karena Allah juga sudah katakan, Allah nggak akan biarkan orang-orang beriman dalam kondisi seperti yang kalian dalam kondisi sekarang, hatta yamizal khabitha minat tayyib. Dalam surat Ali Imran ayat 179 ya. Allah mengatakan hatta yamizal khabitha minat tayyib, agar terseleksi, terpisah antara yang buruk dan yang baik, antara munafik dan orang-orang yang beriman, antara yang yakin kepada Al-Quranul Karim bahwa itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada yang nggak yakin, hanya pakai logika saja, padahal logikanya sudah bertentangan dengan Al-Quran atau meragukan Al-Quranul Karim. Masa iya sih? Emangnya ada hubungannya? Jelas ada hubungannya. Tadi kita sudah jelaskan. Ini yang menciptakan ini siapa? Lalu siapa yang kita maksiati selama ini? Siapa yang kita tertawakan selama ini? Siapa yang kita remehkan selama ini? Siapa yang kita acuhkan selama ini? Maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah petunjuk kepada Allah dan taufik agar kita bisa beristighfar dan beristighfar dan beristighfar. Dan jangan beristighfar hanya dengan lisan. Nabi kita SAW bersabda, saudaraku, Allah tidak menerima du'aan min qalbin ghafirin lahin. Allah nggak akan terima doa atau permintaan atau permohonan min qalbin ghafirin lahin, dari hati yang lalai dan nggak fokus, hanya di lisan, hanya di lisan. Benar sih istighfarnya 70 kali, tapi astagfirullah, 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 astagfirullah. Saudaraku yang Allah muliakan, mana penghayatan? Gak ada penghayatan, hati lalai, Allah gak terima. Allah melalui lisan nabinya yang bersabda, Allah gak terima, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah gak terima doa, gak Allah kabulkan doa dari hati yang lalai, gak serius, gak fokus. Istighfar, tapi sambil nengok ke kanan akhirnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Apa itu? Kira-kira kalau ada orang buat salah sama kita, terus minta maafnya gaya kayak begitu, kita terima apa enggak? Kita terima apa enggak?
Istighfar tuh kalau bahasa Indonesianya apa sih, saudaraku? Istighfar bahasa Indonesia apa sih? Secara simpel ya. Istighfar kan bahasa Indonesianya ampuni aku ya Allah. Atau maafkan aku ya Allah. Atau kalau bahasa simpel, maafin. Maafin ya Allah. Nah kira-kira kalau kita baca gitu cocok nggak? Astagfirullah, 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 sambil mengapa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu kan kayak kalau kita bahasa Indonesia, maafin, 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 atau maafkan, 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 maafkan. Apa? Ada orang buat salah sama antum, sama anda, terus dia minta maaf. Terus maafin, 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 maafin. Kan kita ilfil. Ini orang kenapa sih? Lo ngomong apa? Maafin. Oh gitu, maafin. Maafin, 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 maafin. Anda kan senang dengan kayak seperti itu? Kalau enggak, kenapa kita perlakukan Allah demikian? Cuman mulut komat kamit aja, nggak ada. Ulama mengatakan, seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, istighfar itu yang pertama, minta agar Allah tutup dosa kita. Satrul dzunub, Allah tutup dosa kita. Lalu yang kedua, tajawazu'an, agar Allah lewatin. Allah nggak hukum, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya. Minta Allah tutup dosa kita, dan agar Allah lewatin aja. Nggak Allah hukum, sehingga nggak ada efek buat kita di dunia maupun di akhirat. Itu istighfar. Jadi jangan salahkan istighfarnya. Anda istighfar dengan benar nggak? Ya kalau istighfar kita astagfirullah, 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 itu tadi maafin, 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 maafin. Apa, saudaraku? Anda akan maafkan orang kalau cara minta maafnya demikian. Lalu kenapa kita perlakukan Allah seperti itu? Lalu begitu tidak ada perubahan dalam kondisi kita, yang lebih zalim lagi, kita salahkan Allah. Kita buat dosa, lalu istighfarnya demikian. Lalu begitu nggak dikasih, karena kita istighfarnya nggak pakai hati, kita salahkan Allah lagi. Allahu Akbar. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya keterlaluan. Surat Al-Ahzab ayat 72. Saudaraku yang Allah muliakan, maka istighfarlah, benar-benar minta ampun. Tolong tutup dosa kita. Dan jangan Allah balas, jangan Allah hukum, jangan Allah kasih itu musibah ke kita karena dihukum kita gara-gara itu. Kan harus melas ya, saudaraku. Jadi istighfar tuh benar-benar ampun ya Allah, ampun. Minta ampun. Istighfar tuh minta ampun. Udah minta ampun belum? Kita ingat dosa kita pada saat kita nggak sholat, pada saat kita nggak puasa mungkin, pada saat kita terlambat sholat, sengaja kita lalaikan tanpa uzur. Nah, istighfar dan tobatlah kepada Allah. Benar-benar ampun ya Allah. Ya Allah, ampun ya Allah. Jangan hukum hamba ya Allah. Teteskan air mata tersebut. Itu mohon ampun. Saat kita gibahin orang, kita buka aib orang, sedangkan kita tahu Allah itu sami'an basira,
maha mendengar. Minta ampun. Ya Allah ampun, ya Allah ampun. Ngemis, ampunnya tuh ngemis. Mungkin ada di antara kita yang berzina beberapa waktu yang lalu, atau selingkuh, la na'udzubillah min dzalik. Tahu sekarang rizkinya benar-benar dihabisi oleh Allah. Minta ampun sama Allah, nangis. Istighfar itu benar-benar istighfar. Istighfar dan taubat, nyesalnya minta ampun. Gimana sih kalau orang nyesel tuh gimana sih? Kan kalau kita pakai bahasa kita nyesel, kok gue bego banget ya? Kenapa gue lakuin ini? Itu minta kepada Allah gitu ngerengeknya. Sama minta, ngemis lagi minta ampun, istighfar lagi, ya Allah tutup dosa saya, Allah tutup, jangan dibales di dunia maupun di akhirat. Jangan dibalas di dunia dan minta tolong ya Allah, jangan ya Allah. Saya minta ampun. Kita yang dulu mungkin buka aurat, minta ampun pada hari-hari ini. Minta ampun. Mungkin kita ada yang pakai hijab sekarang, tapi bener kan? Hijab kita benar-benar karena takut kepada Allah. Jangan cuma tren aja. Dan ini kita nggak bicarakan orang, kita tanya diri kita. Inilah saatnya mungkin kita benar-benar istighfar kepada Allah. Istighfar yang benar-benar istighfar. Minta ampun sama Allah. Kita yang suka zalimin istri, atau durhaka sama suami, istighfar kepada Rabbul Alamin. Minta ampun, ya Allah ampuni saya. Minta, nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, merengek ampun, ampun, ampun. Cari sepertiga malam terakhir, minta ampun sama Rabbul Alamin. Kita yang selama ini mungkin riak, pengen dipuji orang. Kita yang bergantung sama makhluk. Nangis dong, minta istighfar, nangis. Tadi pagi saya bicara dengan seseorang. Beliau kehilangan suami beliau, kalau nggak salah di awal April ini. Di awal April beliau kehilangan. Suami beliau wafat. Itu tadi nangis jamaah, nangis. Tapi nangis terbesar beliau yang saya tangkap ya, beliau terpukul dengan kehilangan suami. Tapi yang saya tangkap, yang paling membuat beliau dalam tadi, itu karena beliau sadar bahwa selama ini ternyata beliau bergantung kepada makhluk daripada bergantung kepada Rabbul Alamin. Hati beliau lebih ke suami daripada kepada Allah. Itu nangis senangis-nangisnya. Beliau malu. Selama ini beliau baru tahu bahwa Allah itu pencemburu. Kenapa saya selama ini bergantung kepada suami saya? Karena suami saya kasih nafkah. Saya bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang kasih semuanya, Allah yang kasih nikmat, Allah yang kasih rahmat. Nangis. Itu air mata tobat, saudaraku. Itu air mata tobat. Itu yang Allah inginkan dari kita. Itu yang Nabi Nuh minta dari kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar dong kepada Rabb kalian. Minta ampunlah sama Allah. Minta Allah tutupin dosa-dosa kita. Dan jangan sampai dibales sama Allah di dunia maupun di akhirat. Fa innahu kana ghaffara. Allah itu maha pengampun. Yakin Allah maha pengampun. Dan bukan hanya mengampuni, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah yang kasih hujan. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan harta kepada kalian dan anak kepada kalian.
Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan kasih kebun, Allah akan kasih penghidupan. Tapi begitu istighfarnya, minta sama Allah, ampun, ampun. Ingat dosa-dosa kita. Ini waktunya minta kepada Allah agar Allah ampuni itu semua. Sekeras itukah hati kita? Allah udah kasih pandemi begini masih ketawa, masih santai, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya pantas saja kondisi dibeginikan terus kepada kita. Malu sama Allah, selama ini ternyata kita bergantung sama makhluk. Kita baru sampai lisan, kita baru sampai casing. Bukankah itu dosa, saudaraku? Maka mohonkan ampun kepada Rabbul Alamin. Kalau benar-benar istighfar kita dari lubuk hati yang paling dalam, kita ngerengek minta ampun sama Allah atas seluruh dosa-dosa kita, maka Rabb kita Ghaffar, Maha Pengampun, Rahimah, Maha sayang sama kita. Dan lihat bagaimana Allah akan bantu kita. Tapi siapa mau mengambil pelajaran? Siapa mau mohon ampun pada saat ini? Saudaraku yang Allah muliakan, istighfar, taubat, ini solusi dari Allah. Khususnya di hari-hari ini. Ini arahan ulama Hasan al-Basri. Ini adalah arahan Nabiullah, Nabi Nuh alaihi salam. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat dan menggunakan hati nurani yang jernih. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh umat muslim dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Anda mau bertanya, di kondisi seperti ini banyak sekali orang yang membagikan makanan dan bantuan di jalan raya. Saya pun ingin juga membantu membagikan makanan atau nasi box ke orang yang membutuhkan, meskipun 1 atau 2 box. Namun ibu saya bilang ke saya kondisi kita pun juga sedang kurang atau pas-pasan. Allah Maha tahu atas kondisi kita. Bagaimana saya menyikapi ibu saya, Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, dan juga mohon doanya Ustadz agar urusan saya dimudahkan oleh Allah. Jazakallahu khairan. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada penanya dan kita semua agar urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, dalam kondisi seperti ini kaidah mengatakan fardu ain itu didahulukan daripada fardu kifayah atau amalan sunnah. Dan Nabi juga SAW bersabda, al-aqrab fal-aqrab. Kalau mau berbuat baik, mulai dari yang terdekat, lalu dekat,
lalu sedang, dan jauh. Walaupun saudaraku yang Allah muliakan, ithar itu mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu disunahkan. Ingat, disunahkan. Nah, tinggal kita dudukkan. Taat kepada orang tua hukumnya wajib. Dan memberi kepada orang hukumnya sunnah atau fardu kifayah ketika orang butuh. Ithar itu hukumnya sunnah. Maka yang wajib ain didahulukan. Taat kepada orang tua didahulukan. Jadi kalau Allah ibu tidak ridho, maka cari ridho Allah terlebih dahulu. Hanya saja coba komunikasikan dulu. Yakinkan ibu bahwa Nabi SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Memberi itu tidak akan mengurangi harta. Tapi justru memberi itu justru akan mengundang harta dan rizki. Jadi memberi itu akan mengundang harta atau rizki. Tidak akan mengurangi. Mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu nggak akan mengurangi harta atau rizki. Justru akan menambah. Justru akan menambah. Jadi ini caranya, Bu. Tapi harus yakin. Yakin sama Allah dan sabda Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, yakinkan ibu kita dengan surat Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat sebelumnya ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah menyambut ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Itu orang-orang yang berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Subhanallah. Lapang dan sulit. Bukan hanya ketika punya uang aja. Nggak punya uang, lagi sulit, dia berinfak, dia kasih. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan. Jadi kalau kita bisa ngasih di saat lapang dan sulit, maka Allah akan cinta kepada kita. Dan Allah, kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan bantu kita. Jadi berikanlah keyakinan ini kepada ibu. Tapi kalau ibu belum siap dan ibu belum ridho, nurut sama orang tua dan cari keridhaan orang tua lebih diprioritaskan. Dan itu fardu ain. Tapi insya Allah lah, saya yakin ibu penanya juga orang baik. Wong anaknya punya niat baik dan niat tulus, insya Allah ibunya pun juga demikian. Jadi kasih keyakinan dan yakinkan ibu kita. Kasih ayat. Ini Bu, satu ayat Al-Imran 134. Orang-orang bertakwa itu bukan hanya ngasih ketika lagi lapang, tapi pas lagi susah tuh ngasih juga, Bu. Dan Allah cinta sama kita. Dan Allah janjikan surga. Bayangkan, surga Allah janjikan. Dan ampunan, magfirah. Dan kalau magfirah kan tadi surat Nuh, Allah akan kasih harta lagi ke kita. Ini poin-poin yang berikutnya. Saya juga ingin mengajak saudara-saudara kita semua yang diberikan kelapangan sama Allah. Ini saatnya kita turun. Ini saatnya kita bantu.
Ada banyak sekali orang susah di sini sekarang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan coba kita lihat saudara kita yang bertanya ini, dia nggak punya uang, dia hanya bisa bantu 1 atau 2 nasi box, tapi pengen bantu 1 sama 2. Lalu kita yang mungkin bisa bantu 100 box per hari misalnya, lalu Anda hanya jadi penonton aja, bagaimana pertanggungjawaban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang bisa bantu orang 50 box per hari, lalu hanya jadi penonton, hanya jadi komentator, kalaupun nyumbang sebulan sekali, tidakkah kita ingin surga? Gimana kita bisa ngasih pada saat kita susah? Pada saat kita lapang aja kita lupa sama saudara kita. Oleh karena itu marilah jadikan ini saat-saatnya memberi. Apa yang bisa kita kasih, kita kasih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan saudaraku, gak punya uang, ikutilah solusi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Perbanyaklah istighfar di samping kita berusaha, berikhtiar, berjuang. Tapi istighfar gak boleh luput. Minta kepada Allah ampunan. Minta agar Allah ampuni. Dan Allah tidak hukum kita gara-gara dosa-dosa kita. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.